kemajuan seni tari di Jakarta, ya aku ngomong spesifik langsung di seni tari di Jakarta, itu kan kita tentu pelaku menjadi satu komponen yang paling penting ya, tapi tidak satu-satunya gitu. Bahwa di sekelilingnya itu kita juga akan berbicara mengenai bagaimana peran producership, gitu, peran produser, lalu peran manajemen seni pertunjukan juga di situ, termasuk juga peran pemerintah, swasta, gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pemerhati seni dari masyarakat umum gitu. Ketika agensinya ini adalah sinergi dan keberlanjutan, tentu kita membayangkan bagaimana satu dan yang lain komponen-komponen ini dia dapat terhubung gitu kan, dapat terhubung. Stay connected seperti tadi Abang katakan. Stay connected gitu kan, dapat terhubung. Nah, kalau terhubung itu kan otomatis bisa saya bisa mengambil contoh paling sederhana ketika di Komite Tari mengadakan satu program festival pertunjukan koreografer muda gitu. Ini kan sasarannya sudah jelas bahwa pelaku yang disasar adalah pelaku seniman muda, seniman tari muda. Tapi kita juga perlu melihat, memetakan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seniman muda ini. Nah di situ kita berarti mengajak misalnya peran-peran para pengamat seni, kritikus untuk membangun gagasan dan wacana teman-teman seniman tentunya. Lalu di sisi lain mereka perlu bertemu dengan para produser-produser, memiliki pemahaman tentang bagaimana manajerial kesenian itu bekerja gitu, dan tentu bagaimana mereka bisa membangun audiensnya mereka, penontonnya mereka gitu. Nah ini jadi kita tidak pernah, maksudnya pijakannya itu hanya ya udah ini hanya untuk seniman saja, atau ini nggak boleh ada sekat, maksudnya gitu. Nggak boleh ada sekat di bawah kotak-kotak, tidak boleh dikotak-kotakan. Kita harus memetakan itu secara holistik ya, supaya begitu satu tumbuh dengan bayangan idealnya adalah semua juga itu tumbuh gitu. Nah ini yang menjadi krusial ya juga gitu. Ini sama juga ketika misalnya IDF sebagai Indonesian Dance Festival sebagai festival terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara selama 30 tahun ya. Itu kan tidak serta-merta hanya berbicara tentang membesarkan festivalnya saja. Apalah artinya festival kalau tidak ada seniman, kalau tidak ada penontonnya, atau kalau tidak ada stakeholder di dalamnya. Nah, terkait peranan stakeholder nih Bang, kan itu komunitas, dijelaskan juga oleh Bang Agni tadi. Mulai dari pekerja seni, komunitas, wartawan seni, sampai dengan pencinta seni sebetulnya sudah diatur oleh Pergub dan undang-undang yang ada. Nah, Abang melihat konsistensi dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri, karena kan secara langsung ini dinaungi oleh Pemda DKI, pemerintah. Nah, Abang melihat sampai sejauh ini seperti apa? Karena kan tadi pada akhir acara terbersit, ya tadi yang angka yang saya tidak bisa sebutkan tadi kan, kalau ini digunakan seperti ini. Nah, Abang melihat, kan Abang juga sebagai salah satu pelaku seni tari, punya foundation juga. Nah, melihatnya itu seperti apa Bang? Karena kan bukan dana atau anggarannya, tapi lebih ke penggunaannya dan juga peran serta pemerintah. Abang melihat seperti apa Bang? Oke, mungkin set truth-nya ya, bahwa itu sudah ada di peraturan undang-undangan. Lalu bagaimana ini semua direalisasikan? Nah ini kan apa ya? Kalau saya secara diplomatis sih ngomongnya, biasanya kan apa yang tertuang di peraturan perundang-undangan, lalu lantas itu realisasinya itu kan akan penuh dengan rentetan birokrasi dan segala macam dan hingga seringkali itu menjadi benturan ya, atau tidak selalu tepat sasaran gitu. Maksudnya tidak tepat sasaran itu tentu biasanya ya ini seakan-akan bahwa yang perlu dibina ataupun yang perlu dimajukan itu hanya senimannya saja. Itu penting, saya nggak bilang itu nggak penting, tentu penting gitu, harus ada keberpihakan untuk senimannya. Tapi kita jangan lupa seniman ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem di sekelilingnya juga ikut
tumbuh gitu. Contoh konkretnya seperti apa bang? Maksudnya kan seniman itu nggak bisa terpisah seperti kata bang tadi. Betul. Dalam tanda kutip apakah pelatihannya, dalam tanda kutip ruang-ruang dia berekspresi, contoh latihan, apa mungkin hanya melihat dari sisi pemerintah yang memberikan anggaran tadi sebesar yang tadi di dalam disebutkan angkanya, seperti apa bang, izin bang? Ya, jadi maksud saya adalah satu, ini semua tidak bisa kita capai kalau fokus kita hanya mengadakan event, mengadakan acara saja. Yang bisa ketika kita membuat program wujudnya event atau acara, itu kita harus berpikirnya itu benar-benar kayak sangat struktural, sangat holistik gitu kan. Nah makanya program itu dituangkan, kalau tadi sampean bilang perlu ada pelatihan lebih jauh. Nah ini pelatihan ini fokusnya ke arah mana, gitu kan? Pelatihan untuk seniman itu penting, tapi kita juga jangan lupa bahwa harus ada semacam pelatihan, kalau kata tanda kutip ya bahasa pelatihan, atau pemerintah suka membahasakan sosialisasi untuk masyarakat. Tapi kan sosialisasi untuk masyarakat ini sejauh apa gitu? Nah di sini memang peran DKJ penting sekali menurut saya, karena di situ agensi kami di Dewan Kesenian Jakarta itu adalah untuk memperkuat statement bahwa kesenian itu adalah salah satu pilar utama dalam pemajuan kebudayaan dan integritas bangsa gitu. Garda terdepan ya untuk kemajuan kebudayaan tentu. ya. Kita tidak hanya bisa fokus kepada hal-hal penting lainnya ya, misalnya kayak pendidikan, kesehatan, tapi sejauh mana bahwa masyarakat ini dekat dengan kesenian dan kebudayaan gitu. Harapan ke depan apa nih bang? Tadi kan sempat saya wawancara juga ketua ini menyatakan ya, termasuk abang juga ya kan, dalam waktu dekat akan dalam tanda kutip berganti ke pengurusan lengser lah. Harapan abang terutama bagi yang the next yang akan mengurusi di kepengurusan ini, itu yang pertama. Yang kedua, bagi seperti yang abang katakan tadi, komunitas dan ekosistem khususnya tari di Indonesia, karena kan sendera tari itu bahkan sampai ada ya diskusi itu tadi menuju musyawarah tari nasional, kesenian Jakarta, yang menuju ke nasional. Seperti apa bang? Saya berharap siapapun nanti ya itu bisa memelihara keberlanjutan, ya, sustainability dari apa yang sudah dibangun oleh periode ini dan sudah dibangun juga oleh periode-periode sebelumnya. Sustainability itu bukan berarti kita hanya meneruskan saja gitu, tapi kan di dalam sustainability kita juga ada meningkatkan. Iya, peningkatan. Itu berarti ada refleksi. Kita ada dari refleksi itu kita mengatur langkah-langkah strategis kemudian gitu. Tapi kuncinya adalah sustainability ya, supaya program atau agensi yang sudah dilakukan di Dewan lebih Kesenian terstruktur, Jakarta rapi dan masif ya, di lembaga-lembaga lainnya itu terus berjalan, jadi tidak hanya ganti periode langsung ganti program. Berarti sustainability itu keberlanjutan, bukan hanya programnya diteruskan tapi juga bagaimana meningkatkan inovasi baru tentu. Oh ya harus. Segala sesuatu tuh baru bisa berlanjut. Sudah ada bang kira-kira bang perencanaan inovasi itu bang? Terutama di era kepengurusan abang nih yang dalam beberapa waktu lagi akan diberganti ini. Kalau di misalnya ini refleksi kepengurusan di periode saya gitu. Dan kami melihat bahwa salah satu tentu kita membayangkan bagaimana nih kita meruat ekosistem ya. Ekosistem seni tari yang tidak hanya sempit, tapi ekosistem seni tari itu yang justru luas. Jadi kita di situ salah satu idenya adalah bagaimana memperluas jaringan ekosistem itu bahkan sendiri. Bisa sampai kancah internasional ya bang? Ya, dan ini kita berbicara jaringan ekosistem itu maksudnya kalau lu seniman tari, gitu kan, lu jangan membayangkan ekosistem lu tuh sempit hanya dan isinya pelaku-pelaku tari saja. Di situ kita bisa melibatkan masyarakat umum, kita bisa melibatkan seniman visual, tokoh-tokoh masyarakat ya? Kita bisa melibatkan tokoh masyarakat, kita bisa melibatkan politik, pemerintahan gitu. Kita bisa turun ke masyarakat langsung di lapangan gitu. Jadi tidak hanya urusannya sama bikin karya terus manggung gitu. Tapi sampai sejauh ini pemerintah udah, terutama Kemenparekraf dan Kemendikbud, sudah ada respon nggak bang? Maksudnya gini loh, oke lah melalui Pemda DKI udah ada anggaran, tapi kan perlu seperti abang bilang tadi, seni itu bukan cuma pelatihan, tapi bukan cuma manggung atau pelatihan yang lain, tapi juga sempat tadi dibilang juga oleh
salah satu yang penanya bagaimana terkait kesejahteraannya. Persis. Nah, Ya. itu apalagi di era selepas pandemi 2,5 tahun nih kita ngapa-ngapain kalau Iya, seperti krisis tadi di ekonomi lah. diskusi. Itu gimana Bang kira-kira? Untuk menumbuhkan semangat. Ya, setidaknya nih, saya lupa kapan dana abadi itu Akan launching. tahun lalu sebenarnya, kalau nggak salah tahun lalu 2021 ya? 2021. Ah. Jadi sebelumnya itu kan FBK gitu kan, lalu kemudian dia menjadi dana abadi gitu. Itu kalau saya menganggap itu adalah satu Kesatuan. kebijakan, ya, satu kebijakan dan keberpihakan kepada kesenian. Sebelumnya kan tidak pernah ada namanya dana abadi. Kalau dana abadi kan berarti dia memang ada pos anggaran khusus yang memang hanya diperuntukkan untuk kesenian gitu kan. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya udah satu langkah yang baik gitu. Kita menurut saya sih PR kedepannya adalah bagaimana ini dapat menjangkau dan seperti itu mereka sudah lakukan itu dengan kebijakan 3T ya, terluar, saya lupa terdalam, tapi Yang tadi dibahas oleh Bu dosen tadi. ya, Nah. tapi intinya tuh adalah tidak Jawa sentris lah gitu. Nah, ini kan berarti sudah ada keberpihakan untuk masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa gitu kan. Nasional ya. Jadi skalanya memang sudah nasional dan lebih luas. Tapi lantas dari situ, nah tentu menurut saya sekali lagi juga penting bahwa dana abadi itu juga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang memang nurturing, merawat ataupun mengaktifasi jaringan ekosistem yang lain, seperti yang tadi saya kembali lagi ke tadi, bahwa peran-peran stakeholder yang lain itu juga sama pentingnya untuk dirawat. Oh, statement yang terakhir waktu pas di dalam ya? Iya, Ah. di situ ada penonton gitu. Ada pelaku sendiri. Ada pelaku seni. Ada pelakunya tentu. Ah. Lalu ada wartawan seni, pengamat seni, Ada kritikus. kantor. Itu kan banyak banget gitu. Nah, jadi saya belum tahu langkah strategis nanti dari pusat bagaimana mengenai dana abadi itu, dan dana abadi ini harusnya sifatnya dia terus-menerus ada. Ya. Berarti dari APBN itu ya? Dari APBN. Nah. Nah, harusnya itu terus-menerus ada. Nah, tinggal kita pantau lagi ini bagaimana penggunaannya. Tapi at least kalau di APBD DKI Jakarta, karena di bawah kepemimpinan Pak Anies sampai sekarang masih berjalan Bang ya di era Abang ya? Oke. Harapan ke depan Bang, pamungkasnya apa Bang? Ya. Harapan ke depan sih saya saya berharap sebenarnya seni tari di Jakarta, skena tari di Jakarta itu tidak hanya tumbuh subur tapi juga tumbuh yang bersaing. Tumbuh yang bersaing itu berarti kita perlu meningkatkan dari skala tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas dari pemikiran, gagasan artistik, dan juga pemahaman kita bahwa kesenian itu tidak hanya mencakup lingkaran sempit Kata dalam kurung. untuk hanya penikmat atau pelaku seninya saja, tapi kita harus membayangkan bahwa kesenian itu sebenarnya dia luas dan bagian dari pemajuan budaya untuk kota ini dan lebih luas juga untuk negara. Oke, terima kasih banyak Pak.